Tom Hage kirim dukungan untuk perjuangan skuad Garuda Asia. Alasan timnas Indonesia U17 untung besar di perempat final Piala Asia U17. Eksperimen jenius Nova Arianto buka fakta permainan Indonesia. PSSI temukan gelandang keturunan multi posisi. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk memberikan like-nya ke video ini karena like itu gratis. Terima kasih. Eksperimen jenius Nova Arianto buka fakta pemain Indonesia. Nova Arianto pada laga terakhir kontra Afghanistan berhasil memperlihatkan dua penyakit lawas yang kerap dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pada laga tersebut, Coach Nova memberikan kesempatan bermain bagi pemain yang tak menjadi pilihan utama di Indonesia. Nama-nama yang menjadi penghangat bangku cadangan di dua laga sebelumnya seperti Putu Ekayana, Ida Bagus, maupun mereka yang menjadi pemain pengganti seperti Ilham Rumadona, Raffi Rashid, Josh Halon, dan Dava Zaidan diberikan kesempatan oleh Coach Nova untuk mengisi 11 pertama timnya, seolah ingin memberikan pembuktian. Alasan timnas Indonesia U17 untuk besar di perempat final Piala Asia U17. 1. Terhindar dari tim kuat. Kesuksesan timnas Indonesia dengan satu sebagai jawara grup C memang memunculkan keuntungan tersendiri karena terhindar dari tim kuat. Tim-tim elit semacam Jepang, Arab Saudi, dan Korea Selatan sudah dipastikan tak berjumpa tim nas Indonesia U17 di face Google. Alhasil, skuad asuhan Nova Arianto menghadapi Korea Utara U17 sebagai runner of Group D. 2. Hadapi wakil Grup D. Posisi timnas Indonesia U17 sebagai juara grup C juga memberikan keuntungan besar wakil unggulan grup D yang justru gagal lolos. Sebut saja seperti Iran dan Oman yang justru gagal bersaing dengan Korea Utara dan Tajikistan. Juga melihat potensinya, skuad Garuda Asia tentu bisa mengatasi rintangan kali ini. Sebab timnas Indonesia U17 tak harus menghadapi lawan yang berada di TNA. Timnas Indonesia U17 juga memiliki keuntungan lainnya pada pertandingan perempat final ini. Sebab anak asuhan Nova Arianto memiliki waktu istirahat lebih lama dibandingkan lawannya. Jika skuad Garuda Asia terakhir kali beruntung, Korea Utara baru menyelesaikan laga fase grup pada Sabtu dini hari. Padahal laga perempat final Indonesia akan digelar pada 14 April mendatang. Dengan demikian, timnas Indonesia U17 punya keuntungan satu hari lebih banyak untuk beristirahat dan mematangkan persiapannya. Untuk perjuangan skuad Garuda Asia, gelandang timnas Indonesia Tom Hage ikut merasa bangga melihat timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2025. Tak hanya kepada para pemain, Nova Arianto yang sempat menjadi asisten timnas senior mendapat sanjungan tersendiri. Ia juga menyoroti tendangan penalti Evandra Florasta saat melawan Korea Selatan, dan akhirnya rebound tersebut membuat tim meraih kemenangan. Menurutnya, kemenangan timnas U17 Indonesia atas Korea Selatan dan Yaman memang luar biasa, sehingga skuad Garuda Asia lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Menariknya, Tom Hage menyayangkan kru dari The Hague tak berada di Arab Saudi saat ini. Menurutnya ini sangat disayangkan, karena mereka tak bisa mengabadikan momen secara langsung. Bagaimana Zahabi Gole dan kawan-kawan mampu melangkah jauh ke Piala Dunia U17 2025? Saya sangat setuju. Tapi ya tentu saja ini adalah Piala Dunia. Piala Dunia U17 yang dimainkan Indonesia. Saya pikir senang melihat generasi muda dari dekat, jadi mungkin itu liputan yang bagus. Jadi izinkan saya atau biarkan saya berpikir juga. Jika Anda ingin berada di sana Daniel, dia bisa menjelaskan banyak hal tentang pulau dan komodo. Tetapi dia juga bisa berbagi banyak tentang sepak bola. Jadi ini bisa menjadi perjalanan yang menyenangkan, ujar Tom Hage melalui kanal podcastnya.
Statement tersebut seolah menandakan bahwa Tom Hai dan kru ingin mendukung langsung skuad Garuda Asia di Asia. Pemain berusia 30 tahun tersebut mengatakan bahwa akan menyenangkan bisa melihat perkembangan regenerasi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda Asia saat ini dihuni banyak pemain muda berkualitas, sehingga ini bisa menjadi masa depan buat timnas Indonesia. PSSI temukan gelandang keturunan multiposisi. Nama Fendi belakangan mencuri perhatian publik tanah air. Usai muncul kabar bahwa PSSI tengah menghubungi dua pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia, Vindik mungkin belum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Namun di balik nama Belandanya, tersimpan kisah menarik mengenai darah Nusantara yang mengalir dalam tubuhnya. Terpengangkat dalam bayang gelap, sesemangkat dia ada henti menyapa. Berjalan dengan kaki terluka, tak pernah ada waktu untuk menunggu. Setelah melalui beragam drama di Januari, lalu kejutan-kejutan di bulan Februari, harapannya tentu saja di bulan Maret nanti, segala apa yang terjadi bisa berjalan dengan baik, dan secara tak langsung sorotan kepada PSSI dan Timnas Indonesia dijamin akan terus meningkat. Bab semua juga tahu kalau dengan jarak waktu yang terbilang singkat, Coach Patrick bersama para asistennya, apapun caranya, harus bisa memaksimalkan setiap kemampuan pemain yang dimiliki, agar tercipta sebuah konsep permainan yang bisa dijalankan dengan sebaik mungkin oleh para pemain. Namun di luar itu semua, siapapun mengerti jika sampai detik ini, kita masih belum tahu siapa Dirtek Timnas Indonesia yang baru. Dan Pak Arik mengatakan jika paling enggak, tanggal 2728, semuanya diusahakan clear. Nah, perkara nama-namanya sebelum ini udah banyak yang muncul, termaksud Simon Tahamata, walaupun itu juga belum pasti. Akan tetapi pada Selasa sore 25 Februari tahun 2025, PSSI secara resmi mengumumkan sosok Jordi Kluivert sebagai technical advisor atau penasehat teknik. Hal yang pastinya sangat positif. Terlebih Jordi sendiri kabarnya juga udah punya hubungan baik dengan sosok Patrick Kluivert serta Daniel Lanzar. Dan setidaknya dari penunjukan ini, akan ada 8 keuntungan yang didapat dari penunjukan yang bahkan kembali menyita perhatian media-media besar di dunia. Saat ini PSSI memang sedang membentuk kekuatan terbaik agar sepak bola Indonesia, khususnya Timnas Indonesia, bisa bersaing di top level Asia untuk kemudian melangkah konsisten ke panggung dunia. Maka dari itu, segala upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, khususnya sudah pasti meningkatkan kualitas pembinaan serta liga yang masih sering terjadi ajang Battle Royale, yang mana salah satu caranya tentu saja menjalin kerjasama dengan negara-negara yang sepak bolanya maju, agar kedepannya sepak bola Indonesia benar-benar bisa berprogres sesuai dengan apa yang diharapkan. Walaupun semua tahu itu sangatlah agak gampang. Dan berihal tim nasional, fire aja kalau kita hanya terus mengandalkan pemain dari kompetisi domestik. Ya maaf aja nih, kualitasnya bahkan di ASEAN aja masih keteteran. Tentu pada akhirnya PSSI harus mengambil jalan pintas untuk mengambil pemain keturunan yang punya potensi, serta kemampuan yang diharapkan bisa mengangkat level timnas, serta mencari pematik bagi para pemain di liga lokal untuk terpacu bekerja lebih keras. Dan seperti yang kita tahu kalau sekarang, timnas Indonesia sudah banyak diisi oleh pemain keturunan dan sebagian besar usianya masih dalam usia muda ataupun usia prime pesepak bola. Terbaru ada 3 nama yang sedang diupayakan sudah bisa nyusul oleh Rumeni main di bulan Maret nanti, yaitu Dan Jema, Emil Audero, dan Jui Pelopesi. Yap, di luar dari pemain keturunan, kita juga nggak boleh lupa terkait hal-hal non-teknis. Dan sejauh ini satu persatu kebutuhan itu udah terpenuhi, mulai dari tim pelatih hingga staf lain di beberapa sektor. Akan tetapi dari semua itu, tentu yang masih jadi tanda tanya, kira-kira siapa Dirtek barunya? Kan gitu? Yap, sebelum ini muncul beragam nama terkait siapa Dirtek yang baru, mulai dari nama Pepin Linders, Josu Lukai, Heng Pancet, dan Fred Rutan, hingga terakhir nama Simon Tamata juga santar dikaitkan. Nah,
Pak Erik sendiri beberapa waktu lalu menyampaikan kalau pengumuman Dirtek yang baru rencananya akan diumumkan antara 27 atau 28 Februari tahun 2025, di mana beliau menuturkan kalau berkas-berkas pengajuannya udah sampai. Tapi ya seperti biasa, ini tinggal urusan nego dan lain-lain. Targetnya tanggal 28 seperti yang saya sampaikan. Maunya dipercepet, tapi belum, karena kan biasa negosiasi. Kontrak berapa lama? Job gasnya apa? Bebannya apa? Ya dinamika seperti itu ada. Dan saya belum tanda tangan sampai hari ini. Masih ada waktu 6 hari, 7 hari, ya siapa tahu dapat. Tadi saya masih pantau lagi, karena saya sudah tahu pertanyaan itu. Proposalnya kita sudah kirimkan 3 hari yang lalu, tapi belum direspon, ya sabar. Karena saya juga pengen. Jadi mudah-mudahan ya kalau ada Senin sepakat dengan isi kontraknya ya. Baru kita umumkan tanggal 27-28. Yap, untuk saat ini, publik jelas masih menerka-nerka. Siapa sih orang yang dimaksud Pak Arin? Dan baru-baru ini, pengamat senior Septo Haryo seperti memberikan clue terkait calon Dirtek yang baru dalam program DPE di Jebret Media. Yap, dalam program itu, Bung Haryo mengatakan clue terkuatnya, yakni Dirtek barunya umurnya 51 tahun. Nah, setelah itu, ramailah orang-orang mencari tahu. Sampai tak lama, nama Jordi Cruijff muncul sebagai calon terkuat sebagai Dirtek. Awalnya gitu. Yap, Jordi sendiri adalah anak dari legenda sepak bola asal Belanda, Johan Cruijff, yang mana diketahui ia juga sudah menjalin hubungan baik dengan Patrick Kluivert dan Dani Lanzar. Dan dilihat dari track recordnya, Jordi terbilang cukup berpengalaman. Dikutip dari Transformer, ia terakhir kali menjabat Direktur Teknik Barcelona dari tahun 2022 sampai tahun 2023.